Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 komunikasi interpersonal. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hanif Indi Pratama. Selanjutnya ada Zulfa. Nama saya Zulfa Yasmin Nabila. Selanjutnya ada Ananda Gina. Halo, nama saya Ananda Gina. Yang selanjutnya ada Mutiara Destianti. Nama saya Mutiara Destianti Pratiwi. Yang selanjutnya ada Muhammad Febri. Halo, nama saya Febri. Yang selanjutnya ada Mbak Tri Wahyuni. Halo, nama saya Tri Wahyuni. Selanjutnya ada Mas Farhan Makfirli. Halo, nama saya Farhan Makfirli. Dan yang terakhir ada Mas Arya Dwi Saputra Azi. Halo, nama saya Arya Dwi. Oke, saya akan share screen. Udah kelihatan ya share screen-ku? Udah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang memahami keintiman dalam komunikasi interpersonal. Nah, menurut Richard L. Weaver, ada 8 karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, melibatkan minimal 2 orang. Terus yang kedua, adanya feedback antara orang satu dan orang yang lain. Yang ketiga, tidak harus tatap muka, jadi bisa melalui misalnya telepon gitu. Terus yang keempat, tidak harus bertujuan. Yang kelima, menghasilkan beberapa pengaruh atau efek. Yang keenam, tidak harus menggunakan kata-kata, jadi bisa menggunakan simbol yang lain. Yang ketujuh, dipengaruhi oleh konteks. Yang delapan, dipengaruhi oleh kegaduhan atau kebisingan pada saat komunikasi berlangsung. Konteks komunikasi interpersonal yaitu jasmaniah, sosial historis, psikologis, dan kultural. Menurut Budyatna, menyoroti sisi psikologi dari De Vito, berdasarkan sisi keintiman atau established relationship, dyadic primacy, dan dyadic coalition. Selanjutnya, makna keintiman. Ciri utama komunikasi interpersonal yaitu intimasi atau keintiman menurut Ervika 2011. Nah, menurut Erikson, perasaan saling percaya, terbuka, dan saling berbagi dalam hubungan. Menurut Olforsky, kemampuan keintiman meliputi kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang akrab, biasanya terlihat dalam kedekatan, penghargaan terhadap individual, keterbukaan, komunikasi, tanggung jawab, hubungan timbal balik, komitmen, dan seksualitas. Selanjutnya, menurut Levinger, proses dari dua orang saling memberikan perhatian sebebas mungkin dalam pertukaran perasaan, pikiran, dan tindakan. Menurut Friedman, proses di mana seseorang mengkomunikasikan perasaan dan informasi penting mengenai dirinya kepada orang lain melalui proses keterbukaan. Nah, menurut Newman, kemampuan untuk memberikan dukungan, terbuka, dan mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain tanpa takut kehilangan identitas diri dalam prosesnya. Nah, kesimpulannya, sebuah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan akrab dengan orang lain yang ditandai dengan adanya saling percaya, terbuka, mendukung, menerima, sehingga munculkan komitmen dalam hubungan tersebut. Terus selanjutnya ada 3 kriteria menurut Olforsky lagi, yaitu 1, tingkat di mana individu terlibat dalam persahabatan dengan pria dan wanita. Individu tersebut terlibat atau sudah terlibat dalam komitmen yang dibangun mulai hubungan. Yang ketiga, kedalaman atau kualitas dari hubungan persahabatan atau cinta. Nah, menurut penelitian Littlejohn, Ruben, dan Stewart, itu keterbukaan meningkat setelah keintiman meningkat. Keterbukaan meningkat manakala seseorang dihargai. Keterbukaan meningkat sejalan dengan kebutuhan untuk mengurangi
ketidakpastian dalam suatu hubungan. Keterbukaan bersifat timbal balik. Yang kelima, perempuan lebih terbuka pada individu yang ia sukai. Yang keenam, laki-laki lebih terbuka pada individu yang ia percayai. Yang ketujuh, keterbukaan diatur oleh ketentuan yang cocok. Yang delapan, daya tarik berhubungan adalah hal-hal yang positif, bukan untuk mengungkapkan yang negatif. Yang sembilan, pengungkapan negatif yang tinggi dan muncul dengan frekuensi yang lebih besar. Nah, yang 10, kepuasan hubungan tertinggi muncul pada tingkat pengungkapan yang moderat dibandingkan pada tingkat pengungkapan yang sangat tinggi atau rendah. Ya, baik. Komunikasi yang intim itu juga memainkan peran yang cukup penting dalam hubungan cinta perkawinan. Beberapa manfaat yang didapat pasangan di dalam hubungan intim antara itu mampu mengantisipasi masalah-masalah potensial. Yang kedua, memiliki bekal pengetahuan bagaimana persepsi dan perasaan masing-masing. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah. Dan yang keempat, itu mampu memonitor hubungan. Menurut Wicanarka tahun 2010 tentang makna sebuah keintiman. Yang pertama yaitu adanya ekspektasi dari masing-masing untuk saling menghayati. Yang kedua, adanya dukungan dan pemberian afeksi dari kedua belah pihak. Yang ketiga, itu ada terciptanya kesetaraan dalam hubungan. Yang keempat, adanya komitmen. Yang kelima, terikat ruang dan waktu. Yang keenam, proses yang dinamis dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, proses refleksi dan pemaknaan. Next. Poin C, yaitu masalah keintiman. Masalah keintiman menurut Budiatna tahun 2011 halaman 182 sampai dengan 184, yaitu yang pertama ada kesepian, yang kedua ketidakpastian hubungan, yang ketiga ada kecemburuan, dan yang keempat ada peran seks. Poin yang kedua yaitu aspek keintiman. Ada 5 aspek keintiman yang dikemukakan oleh Gary Kampman dan artikel yang berjudul 5 Sets of Intimacy yang yaitu Bali Post edisi tanggal 30 Mei 2010. Yang pertama yaitu ada keintiman intelektual, keintiman sosial, keintiman emosional, keintiman fisik, dan keintiman spiritual. Poin yang terakhir yaitu hubungan akrab. Akan disamakan dengan keintiman, meski sebenarnya ada sedikit perbedaan. Keakraban adalah suatu proses relasional, tempat kita mengetahui hal-hal yang mendalam, aspek-aspek subjektif dalam diri orang lain, dan semuanya ini ditemukan dalam satu cara yang menyenangkan. Hubungan akrab akan ditandai dengan kebersamaan, kesaling ketergantungan, rasa percaya, komitmen, dan saling memperhatikan. Hubungan akrab ini tercermin tidak saja dalam hubungan pernikahan, tetapi dalam hubungan persahabatan atau saudara kandung. Lalu selanjutnya yang F, penghambat keintiman. Dengan kemajuan zaman yang didukung oleh teknologi komunikasi, persoalan rumah tangga bukan semakin teratasi, justru semakin memburuk. Ketulusan dalam komunikasi sama dengan kunci sukses sebuah hubungan. Menurut Goleman, emotional intelligence sepakat bahwa bagaimanapun juga aspek pengelolaan emosi memberi peran yang cukup signifikan bagi hancur atau langgengnya perkawinan. Perbedaan jenis kelamin juga menjadi penyebab dari perbedaan pengelolaan emosi. Contohnya, anak perempuan cenderung lebih sering mendapat informasi tentang emosi dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan juga lebih peka dan mahir dalam membaca sinyal verbal maupun nonverbal, sedangkan laki-laki cenderung lebih senang meredam emosi. Lalu ada musuh-musuh dalam keintiman menurut Goleman. Yang pertama, tidak adanya kebersamaan. Pada jenjang perkawinan, wanita sebagai manajer emosi, sedangkan pria seringkali meluangkan waktu untuk bercerita dengan istri. Tetapi tidak jarang pria yang bosan dengan rumah tangganya dalam hal pendekatan, pria justru sangat unggul. Misal, optimis dalam hubungan, seperti bercinta, pada ipar, hubungan pada mertua, keuangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada pengungkapan kata-kata negatif.
Ini adalah hal yang sangat sensitif bagi perempuan, karena satu kata bisa saja melukai hatinya dan sangat menyinggung. Untuk itu, maka berhati-hatilah dalam bertutur kata. Namun, bagi hubungan intim yang sudah lama terjalin, hal ini bisa lebih diminimalisir. Lalu bab kedua yaitu membangun kepercayaan. Pada poin A, ada arti, peran, dan unsur kepercayaan. Definisi kepercayaan menurut Salomon yaitu memberikan definisi tentang kepercayaan. Menurutnya, sebuah kepercayaan terbentuk karena pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Pengetahuan jumlah informasi yang dimiliki seseorang semakin intim, maka kuantitas informasi akan semakin banyak. Kebutuhan dan kepentingan sering juga mewarnai kepercayaan. Definisi percaya menurut Griffin dalam Rahmat tahun 1995, yaitu sikap mengendalikan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dalam situasi yang penuh resiko. Lalu ada unsur-unsur kepercayaan menurut Johnson dalam sepratiknya tahun 1945. Yang pertama, mempercayai mengandung resiko, di mana maksudnya pilihan kita untuk mempercayai orang lain dapat menimbulkan akibat-akibat yang menguntungkan maupun merugikan bagi aneka kebutuhan dan tujuan atau kepentingan kita. Lalu yang kedua, ada perilaku orang lainlah yang memberikan akibat merugikan dan menguntungkan. Lalu yang ketiga, penderitaan dari sebuah resiko jauh lebih besar daripada manfaat atau akibat menguntungkan. Dan yang terakhir, kita yakin bahwa orang lain akan memberikan akibat-akibat yang menguntungkan dari kepercayaan kita. B. Konsekuensi dalam kepercayaan. Menurut Johnson, penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Penerimaan menurut Anita Taylor, yakni sebagai kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikan. Hal yang sebaliknya kita lakukan adalah sharing, berbagi pengalaman. Dengan sharing, kita dapat memahami satu dengan yang lainnya, tidak menggurui, karena apabila menggurui dapat membuat lawan bicara sakit hati dan cenderung menjauh. Jika sharing, lebih kepada pendekatan terhadap lawan bicara dan memberikan kenyamanan di kedua belah pihak. Menurut Martin Buber, yaitu menjadikan orang lain sebagai partner atau rekan seperjuangan serta patut dihargai. 4 hal yang menggarisbawahi perkembangan kepercayaan dalam hubungan yang akrab. Susan Bond. 1. Dependable partner, dapat dipercaya atau diandalkan. Responsible partner, siap berkorban. Effective conflict resolving partner, mampu mengendalikan konflik dengan kerjasama. Faithful partner, keyakinan untuk mempercayai seseorang. Jagalah kepercayaan Anda tanpa memiliki niat sedikit pun untuk mengkhianati. C. Membangun kepercayaan dalam perspektif Islam. Pengkhianat berakhirnya sebuah hubungan. Puncak akhlak adalah amanah. Apabila berkhianat, maka merosotnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau percaya untuk menunaikan amanah kepadanya, dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang keterbukaan. Di indikator A ada indikator keterbukaan. Keterbukaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal. Menurut De Vito, mengatakan bahwa sebuah keterbukaan mengacu pada sedikitnya 3 hal, yaitu komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka kepada partnernya, kesetiaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, serta adanya tanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan yang dilontarkan. Niat yang tulus untuk terbuka dari seorang komunikator kepada partner komunikasi merupakan langkah awal yang akan membawa hubungan kepada saling keterbukaan. Biasanya orang banyak menyebut hal ini dengan curhat atau mencurahkan isi hati, yang merupakan bentuk keterbukaan dalam komunikasi. Keterbukaan ini dilakukan dalam upaya ingin mendapatkan solusi, setidaknya ingin melupakan kekesalan yang ada dalam hatinya, sehingga beban psikis dalam hati menjadi berkurang.
Adapun menurut De Vito, indikator keterbukaan dari seorang meliputi 5 hal, yaitu ketersediaan untuk mengungkap identitas diri. Hal ini adalah awal sebuah pengungkapan diri. Kita akan memperkenalkan diri kita kepada orang lain jika hubungan kita berada pada tahap awal. Yang kedua, ketersediaan mengungkap sisi dari terlepas dari identitas diri, yang akan diukur melalui kemampuan untuk mengungkap sikap, pikiran, perasaan, dan ekspresi. Pengungkapan tentang identitas diri berkembang dengan hal-hal yang bersifat tidak kasat mata. Kemudian yang ketiga, ketersediaan menerima orang lain apa adanya yang akan diukur melalui indikasi penerimaan orang lain apa adanya. Aspek penerimaan mulai muncul ketika kita sudah menjalani hubungan relatif lama. Kelebihan dan kekurangan dari partner tidak saja diketahui, tetapi juga diterima sebagai hadapi. Kemudian yang keempat, kesediaan untuk mendengarkan dan memahami masalah pribadi seseorang. Hubungan berlanjut manakala orang sudah mulai mengungkapkan permasalahan diri yang bersifat pribadi atau privasi. Ketika kita belum terlibat hubungan yang intim, orang akan enggan mencapai langkah ini. Kemudian terakhir, tingkat keluasan yang akan diukur dari luas sempitnya jenis topik yang dikomunikasikan kepada seseorang. Semakin intim topik yang dibicarakan dalam situasi komunikasi akan semakin luas. Perbincangan tidak hanya seputar masalah diri dan keluarga dekat, tetapi mungkin yang melibatkan orang lain juga menjadi topik yang dibahas. Baik, lanjutannya yaitu B, faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri, antara lain 1, besaran kelompok. Yang kedua, perasaan menyukai. Yang ketiga, efek diadik. Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, topik. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Selanjutnya, C, dampak keterbukaan. Pembukaan diri adalah suatu dasar hubungan yang sehat antara dua orang. Kedua, semakin kita bersikap terbuka pada orang lain, maka orang lain akan bersikap terbuka kepada kita. Ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain cenderung untuk memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kompeten, terbuka, ekstrovert, fleksibel, adaptif, dan matang. Keempat, membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan komunikasi intim, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Dan yang terakhir, membuka diri bersikap realistik. Maka pembukaan diri kita harus jujur, tulus, dan autentik. Dan yang terakhir, D, keterbukaan dan pengungkapan. Terlega dan Griselak memaparkan 5 hal fungsi pengungkapan diri, antara lain 1, ekspresi, 2, penjernihan diri, 3, keabsahan sosial, 4, kendali sosial, dan yang terakhir 5, perkembangan hubungan. Sebuah pengungkapan keterbukaan diri juga hadir melalui tingkatan baik bersifat kualitas maupun kuantitas hubungan. Diungkapkan oleh Powell dalam Dayakismi 2006.289, yaitu memiliki 5 tingkatan. Yang pertama ada basa-basi, kemudian membicarakan orang lain, 3, menyatakan gagasan atau pendapat, yang keempat menyatakan perasaan, dan yang kelima ada hubungan puncak. Kemudian E, berpikir terbuka. Berpikir terbuka merupakan medium terpenting untuk mengungkapkan perasaan tentang diri dan menguatkan nilai internal dan cinta terhadap diri sendiri. Berpikir terbuka yaitu berpikir terbuka tentang diri sendiri, orang tua, teman, masa kini, masa lalu, masa depan, dan tentang kehidupan itu sendiri. Contohnya sebagai berikut. Pertama ada berpikir terbuka tentang diri sendiri. Ternyata masih sangat sedikit orang yang bisa berpikir terbuka terhadap diri, sehingga tidak merasakan cinta pada dirinya. Beberapa pernyataan yang harus kita akui dan cintai, seperti bangga dengan keunikan kita, mempunyai potensi yang tidak terbatas, bertanggung jawab terhadap tindakan kita, diri kita, dan orang lain, dan menyadari kebaikan dan keberhargaan diri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada berpikir terbuka. Beberapa contoh yang dapat kita terapkan kepada orang tua seperti mereka kasihan terhadap mereka, mencintai orang tua
perbedaan mereka dari kita tentang nilai, moral, dan pandangan hidup, menjalin hubungan secara dewasa kepada mereka, dan seterusnya. Contohnya dapat kita terapkan kepada orang tua seperti kasihan terhadap mereka, mencintai orang tua kita, nilai, moral, dan pandangan hidup, menjalin hubungan secara dewasa kepada mereka. F. Fase perkembangan hubungan. Sebuah perkembangan hubungan akan diikuti dengan perkembangan pengungkapan diri. Oleh Ruben dan Stewart 2006, T2-280-284, yang mengungkapkan tentang sebuah hubungan yang akan dimulai dari fase inisiasi sampai fase deteriorasi. Yang pertama ada fase inisiasi. Tahap ini melibatkan inisiasi sosial atau pertemuan. Dalam tahap ini terjadi penyesuaian oleh pihak yang berkomunikasi. Pesan yang digunakan adalah pesan nonverbal, seperti tersenyum, gerakan, dan lain-lain. Kemudian akan muncul timbal balik. Yang kedua ada tahap eksplorasi. Tahap ini orang mulai mengeksplorasi potensi orang lain dalam mewujudkan hubungan, kemudian mulai mengumpulkan informasi tentang gaya, motif, dan nilai dari orang lain. Tahap ini juga dicirikan dengan perbicaraan kecil namun bermakna. Yang ketiga ada tahap intensifikasi. Tahap ini menentukan keputusan untuk melanjutkan atau tidaknya suatu hubungan. Ciri yang dimiliki hubungan ini yaitu saling berbagi rahasia, menggunakan nama panggilan masing-masing, dan menyentuh satu dengan yang lain. Yang keempat ada tahap formalisasi. Tahap ini pada tataran ikatan formal dari sebuah hubungan, dengan kata lain bahwa mereka telah melakukan komitmen untuk menjaga hubungannya. Misalkan saja hubungan cinta diformalkan dengan cincin pertunangan atau lamaran. Dalam hubungan bisnis diformalkan dengan pertandatanganan kontrak. Yang kelima ada tahap redefinisi. Perubahan dalam setiap individu akan mempengaruhi hubungan yang terjadi. Yang keenam ada kerusakan hubungan tanpa disadari. Masing-masing individu mulai berjalan sendiri dan menempuh jalan masing-masing. G. Keterbukaan perspektif Islam. Sebuah keterbukaan mensyaratkan adanya kejujuran. Jika keterbukaan menyebabkan keharmonisan, sebaliknya, ketidakjujuran menyebabkan ketidakpercayaan. Bentuk-bentuk syidik atau kejujuran. Yang pertama, benar perkataan atau syidik al-hadis. 2. Benar pergaulan atau syidik al-mu'amalah. 3. Benar kemauan atau syidik al-azam. 4. Benar janji atau syidik wa'ad. 5. Benar kenyataan atau syidik al-hal. Bentuk-bentuk kebohongan. Pertama, bohong atau khianat. 2. Mungkir janji. 3. Kesaksian palsu. 4. Fitnah. 5. Junjing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.